Oke, saudara-saudara, selamat datang di acara debat calon pemimpin daerah bersama saya, Soleh Solihun. Beri tepuk tangan dulu untuk para calon pemimpin daerah kita malam ini. Malam ini saya akan mengundang dua kandidat calon pemimpin daerah periode 2016 sampai 2018. Cukup 2 tahun saja ya. Yang pertama ini seorang religius, tapi biker dan religius. Mari kita sambut kandidat calon pemimpin daerah yang pertama. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Haji Imam Darto. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kandidat yang kedua ini seorang anak muda yang penuh semangat. Kita panggilkan dia Dimas Danang. Oh, kalem sekali ya. Jangan begitu dong. Tolong jangan ada permusuhan antar sesama calon pemimpin daerah. Tunjukkan pada rakyat bahwa kalian bisa bersatu. Ini ngomong-ngomong daerah mana sih, Pak? Daerah tertinggal ya? Daerah konflik. Oh iya. Gimana, Mas Danang? Mas atau Bung atau apa nih saya panggil ini? Karena kan kalau Bapak buat yang satu ini. Iya, saya D aja. Kok D? Karena saya masih butuh belajar banyak. Kalau butuh belajar banyak buat apa jadi Ngapain pemimpin mimpin? daerah? Karena pemimpin itu seharusnya tidak mendikte, tapi mendapatkan pelajaran dari yang semuanya itu, dari rakyatnya, supaya bisa nanti memberikan sesuatu yang paling baik untuk rakyatnya. Tapi rakyat jangan dijadikan ajang coba-coba dan belajar dong. Kalau gitu, keren. Memasukkan unsur-unsur kritik dalam. Iya, Kita akan Ini foto saya kenapa lehernya panjang banget ini? Ini seakan-akan dibuat muda ya. Padahal aslinya lebih tua. Kalau di debat seperti biasanya pemimpin daerah sudah menyiapkan, tapi di debat malam ini saya yang menyiapkan materi, Ya. Anda yang menyiapkan visi misi sesuai materi yang saya pilihkan. Baik. Silakan. Nah, siapa yang mau duluan? Kamu Kita aja mulai dulu. Oh, yang lebih lahir duluan ya. Bukan kamu. Oh, saya kan moderator. Oh iya. Pak Darto mau memilih kategori yang mana? Silakan pilih sesuai kategori dan nanti Anda mengeluarkan visi misi sesuai kata kunci yang ada di layar. Saya pilih nomor 2. Itu 5, Pak. Dua begini, Pak. Lah, kan yang di sini saya. Itu juga 4. Saya ini ngajakin tos tapi 2. Oh, gitu. Silakan buka layar nomor 2. Kebersihan. Kebersihan. Kemana? Kebersihan. Kebersihan. Kemana kebersihan? Jadi saya ngapain? Silakan visi misi dari Pak Darto. Jadi mengenai kebersihan, saya sendiri yang akan turun ke jalanan untuk menyapu jalan seperti wali kota Italia berikut ini. Demi jaga kebersihan, wali kota di Italia jadi tukang sapu jalan. Nah, ini kan. Ini dia sebenarnya mencuri ide saya. Si Pinucci Cello ini turun ke jalan untuk melakukan aksi bersih-bersih. Tindakannya bukan tanpa sebab, melainkan kota yang dipimpinnya Zervalio dinyatakan kekurangan pegawai. Bukan dia yang niru, Pak. Dia sudah melakukan lebih dulu, Pak. Iya, kan saya udah ngomong, saya diskusi sama dia cerita. Dicontek sama dia. Kapan itu? Ada buktinya nggak? Ada lah, Selama hilang tidak ada tapi. bukti tertulis, Anda itu klaim sepihak. Belum apa-apa sudah membohong. Iya. Susah lo lawan wartawan. Dia lo, kan Pak. bersih-bersih turun ke jalan. Saya lebih mendobrak lagi. Apa? Saya akan bersih-bersih pejabat yang korup. Wow. Bapak sendiri korup. Ya, termasuk saya terjaring. Oh gitu ya? Iya. Bersih-bersih? Bersih-bersih. Terus kapan kerjanya kalau bersih-bersih sapu jalan aja? Nah, itu kan termasuk pekerjaan saya. Belusukan gitu loh. Tapi kan belusukan nggak bersih-bersih, Pak. Kasihan dong yang tukang bersih-bersih kalau wali kotanya bersih-bersih. Ya nanti giliran tukang bersih-bersih yang jadi wali kota. Yang berikutnya, Dea Danang. Iya, Mau pilih kategori nomor berapa, Dea Danang? Oke, saya pilih nomor untuk memotong jalurnya dia, saya pilih nomor Emangnya 4. saya Dede Yusuf, taktik bun. Oh iya. Saya pilih nomor 4. Oke. Kesehatan. Oke. Kemana? Kesehatan. Ya silakan. Jadi saya pernah memberikan sebuah makalah untuk sebuah daerah yang membutuhkan donor darah. Negara ini punya cara unik untuk tingkatkan motivasi donor darah. Pokoknya intinya saya mengajak untuk membuat aksi yang sangat unik. Menurut Lonely Planet, sejumlah huruf yang ada pada tempat wisata di Singapura
saat itu dihilangkan. Kampanye bertajuk International Missing Type Campaign ini digagas oleh the Singapore National Parks Board karena merujuk pada makalah yang saya buat. Tak hanya untuk sesama warga Singapura, tapi daerah-daerah itu untuk membantu orang-orang lain yang membutuhkan di Apa luar Singapura. hubungannya itu? Gimana Ngilangin caranya? huruf sama donor darah. Jadi Jelas. gini, darah rendah itu kan kabur tulisannya. Pandangannya kabur. Begitu konsepnya. Bukan Bapak jelas. Itu bukan kabur, itu hilang huruf. Iya kan, Iya. bacanya Kalau jadi kabur Mas Bo nggak kebaca. bacanya jadi nggak jelas kan? Boleh lanjut aja nggak nih Pak? Iya, Masih iya. ada 4 durasi nih. Oke, silakan Pak Darto berikutnya. Lama lu. Oke, saya pilih nomor 1. Wah, spesial. Wah, fashion ini saya Iya. banget ini. Ini fashionnya fashion siapa nih? Coba. Lihat nih. Ah, Lihat. Apa ini? Ini konsepnya apa ini? Konsepnya apa nih? Lihat dong, ini kan anak-anak hipster zaman sekarang lihat. Tuh, lihat tuh. Panjang. Kayak Tessa Sumendra gitu. Ini tipe-tipe baju yang kalau ke Kedodoran. duduk repot ya. Ini program saya, mari lihat. Jadi saya akan meniru Amerika Serikat tidak boleh pakai celana melorot. Jadi kota Atlanta melarang mode celana melorot hingga memamerkan celana dalam pemakainya. Banyak anak muda berkeliaran dengan mengenakan celana kendor sebatas pinggul. Semuanya kelihatan. Ada yang bilang fashion, tapi itu jelas tidak senonoh, tidak sesuai dengan norma gitu. Tapi kan itu bagus buat meningkatkan bisnis penjualan boxer. Tidak ada Jadi orang bisa pamer. Tidak. Karena kalau tanpa dipelorotin, orang tidak tahu apa boxer yang dipakainya. Jadi mematikan bisnis. Dan celana gini boxer aja dong. deh, abang di sebelah sini bang. Enggak, saya kan bertanya. Nggak apa-apa Saya hanya abang, berusaha abang bertanya, sebelah sini. silakan. Nah kita berdua pak. Lu dari tadi ngajakin berantem mulu. Bukan ngajakin berantem. Kan tugasnya moderator menanyakan visi misi, menggali itu namanya. Oh iya. Iya pak. Kamu baru ditanya sama satu orang udah kewalahan, apalagi ditanya sama satu rakyat. Tuh. Keren banget. Iya keren. Rakyat. Dek Danang. Saya pilih untuk menghambatnya, saya pilih nomor 6. Pendidikan. Saya banget. Ini baru bermanfaat buat rakyat. Saya banget pendidikan, luar biasa. Silakan. Jadi untuk kebijakan dari sisi pendidikan ini ada referensi dari pemerintah Swedia ya. Kita lihat nih. Selain mereka membuka toko bangunan besar sekali di daerah BSD, Ah itu nggak ada hubungan. Alam Sutra. Itu tidak ada hubungannya Alam dengan Sutra pendidikan. ternyata dia juga akhirnya memberi hadiah kepada siswa bersekolah tanpa absen. Coba kita lihat. Jadi pelajar di Swedia ini Bapak Soleh bisa mendapat uang sebesar $187 dari pemerintah bila bisa hadir ke sekolah tanpa absen. Kebijakan ini secara signifikan mampu mengurangi tingkat kebolosan siswa. Nah, ini Duitnya Saya- dari mana nanti? Ya, dari- rakyat, dari pajak lagi, rakyat, pajak Pak. lagi. Saya tidak setuju. Tuh. Saya tidak setuju ini mindset anak-anak tuh lagi duit. Nah. Padahal kebahagiaan tuh bukan pada duit. justru itu Pak, duit. Lama-lama terpatri di kepala mereka adalah lakukan. Akhirnya mereka menjadi sosok bangsa yang luar biasa. Enggak. Tapi motivasinya karena uang. Iya. Tanpa kita mulai dari kecil motivasinya uang itu tidak bisa dipandang sebelah mata Pak. Uang itu memang untuk hidup sekarang gitu loh. Sekarang main musik karena apa? Uang. Iya. Oke, berikutnya. Nah ini saya gimana nih urusan saya nih? Udah, lupain Oke aja. lah, Oke lah. Saya 5. Pariwisata. Saya pariwisata. banget ini, betul. Oke, Silakan. masalah pariwisata saya punya kebijakan yang saya ambil dari negeri Cina, yaitu membuat aturan tentang sawah berdesain unik. Ini dia. Demi tarik wisatawan, petani di Cina ini buat sawah berdesain unik. Ini panjangnya 194 meter, lebarnya 152 meter, terlihat seperti jubah kerajaan kuno yang dikenakan kaisar. Tapi Pak, masalahnya kalau lihat dari bawah sama aja Pak. Iya Pak. Daun doang. Iya. Mana bagus ini, mana bedanya? Daun dan juga lahan-lahan botak Pak. Mencurigakan Pak. Betul. Kalau saya ingin membuat di lahan-lahan Indonesia, muka saya. Bapak, ntar dulu, bentar, Bapak Soleh. Bapak ingin membuat tanah di Indonesia seperti muka Bapak? Sudah, Pak. Sudah tercapai ya. Sudah, Pak. Bapak gak lihat itu jalan-jalan di Ciledug. Tolong, jangan menghina fisik. Saya nggak Meskipun hina kita tahu fisik. jalanan banyak yang bolong. Jangan dong gitu, kamu gimana sih? saya
Saya cuma bilang, Bapak nggak perlu repot-repot. Bapak nggak perlu repot-repot. Tapi bagus, ini artinya pemimpin yang mencerminkan kondisi rakyat. Nah. Aduh, perut gue sakit. Aduh, Kakak Soleh. Aduh. Parah Oke, banget. lanjut. Oke lanjut, Oh, iya. kan ini kategori terakhir apa? Ya, tiga. Kemacetan. Macetan. Kemana? Kemana? Macetan. Oke. Jadi solusi untuk kemacetan itu saya dapatkan dari yang satu ini. Naik sepeda ke kantor, dibayar 700.000 di Itali. Sebuah kota di Italia akan membayar warganya ratusan euro per tahun jika mengayuh sepeda ke tempat kerja. Jadi, daripada orang menggunakan kendaraan bermotor karena dapat duit, akhirnya pakailah sepeda, gitu. Ini dilakukan di Dewan Kota Masarosa, di sebelah utara Pisa. Katanya proyek percontohan ini membayar 25 sen per kilometer, gitu. Dan akhirnya mengurangi angka polusi. Lagi-lagi deh Danang ini berhubungan dengan uang ya. Emang dia. Tadi nggak bolos Pendidikan, dikasih duit. duit. Naik sepeda dikasih Kasih duit. duit. Ini money politik belum Betul, money apa-apa sudah money politik. Tapi kan money politiknya bukan buat menyogok Anda orang beli yang sudah suara, beruang. Anda. Beli Tapi suara. ada dikit-dikit uang, dikit-dikit uang. Ya habis apa lagi? Lagi-lagi uang. Kalau kita bisa ambil pelajaran dari dua kandidat ini, yang satu bolong-bolong, satu uang. Intinya ini adalah dua pemimpin ini bisa saling bersatu. Bolong-bolong bisa ditutupi dengan uang. Iya. Uang bisa dipakai untuk menutupi bolong-bolong. Iya. Jadi ketika uang digunakan untuk jalan yang baik dan benar, maka semua akan senang. Nah. Berarti kita harus bikin soundtrack. Kalau gitu Bapak jadi ketua, saya jadi wakil. Nah, dia akan begitu. jadi jubir. Kita bikin soundtrack. Uang bolong-bolong. Uang bolong-bolong. Oke, saudara-saudara, demikian debat calon pemimpin daerah kita bersama Haji Mamlarto dan Bolong-bolong. Dimas Danang. Semoga para pemimpin daerah ini bisa memberikan Bolong-bolong. manfaat untuk rakyat supaya bukan hanya bolong-bolongan jalan yang ditutupi, tapi juga bolong-bolongnya kesejahteraan. Ayo. Sampai jumpa di debat calon pemimpin daerah berikutnya. Yo. Uang bolong-bolong. Soalnya si anaknya ini kalau ditelepon sama dia, dicuekin. Oh, Oke, gitu. dia bikin app namanya Ignore No More. Jadi orang tua bisa mengunci handphone anak-anak mereka sebagai hukuman. Which is itu Iya. orang tuanya juga. Iya. Jadi mau nggak mau, aduh, kenapa dikunci handphonenya?